Halo semuanya, perkenalkan saya DJ Girl 30. Di sini saya akan melaporkan hasil investigasi saya terhadap topik 1, yaitu dampak informasi sosial. Dampak sosial informatika adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik dalam aspek positif maupun negatif. Contoh kasus dari topik 1 adalah pembelajaran online di tengah COVID-19. Analisis kasus dari contoh kasus adalah pandemi COVID-19 memaksa masyarakat merefleksikan makna hidup di tengah perubahan drastis. Physical distancing mengharuskan pembelajaran dari rumah dengan teknologi yang mengejutkan banyak pihak. Meski teknologi sudah diterapkan sebelumnya, pembelajaran online tetap menimbulkan dampak negatif, seperti berkurangnya pemahaman siswa. Solusinya adalah 1. Menggunakan platform pembelajaran online. 2. Meningkatkan kemampuan guru. 3. Mengembangkan konten pembelajaran digital. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Dikir 16. Di sini saya akan melaporkan hasil investigasi saya terhadap topik 2, yaitu tentang jenis ruang publik dan ekosistem media digital. Pertama, mari kita pahami definisinya. Ruang publik virtual adalah tempat interaksi sosial berbasis internet, seperti media sosial, forum, dan platform diskusi yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Sementara itu, ekosistem media pers digital mencakup platform berita online, jurnalisme warga, serta distribusi informasi melalui media digital. Selanjutnya, kita lihat contoh kasus. Misalnya, sebuah berita hoax tersebar di media sosial tentang kebijakan pemerintah. Berita yang tidak diverifikasi ini semakin diperkuat oleh beberapa media digital demi meningkatkan jumlah klik. Akibatnya, masyarakat mudah terprovokasi dan disinformasi semakin meluas. Dari kasus ini, kita bisa menganalisis beberapa hal. 1. Ruang publik virtual memang mempermudah penyebaran informasi, tetapi juga rawan terhadap hoax. 2. Media pers digital yang terlalu fokus pada keuntungan seringkali mengabaikan verifikasi fakta. 3. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh tanpa melakukan pengecekan sumber yang benar. Lalu, bagaimana solusinya? 1. Kita perlu meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi. 2. Platform media sosial harus lebih aktif dalam menyaring berita hoax agar tidak mudah menyebar. 3. Media pers digital juga harus lebih mengedepankan etika jurnalistik dengan melakukan verifikasi berita sebelum dipublikasikan. Itulah penjelasan singkat mengenai jenis ruang publik virtual dan ekosistem media digital. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita dalam memilah informasi di era digital ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya DC Girl 10. Di sini saya akan melaporkan hasil investigasi saya terhadap topik 3, yaitu kredibilitas sumber digital serta perbedaan fakta dan opini. Topik 3. Kredibilitas sumber digital serta perbedaan fakta dan opini. Definisi: kredibilitas sumber informasi digital adalah tingkat kepercayaan yang diberikan kepada informasi yang berasal dari sumber digital. Fakta adalah suatu yang benar-benar terjadi, nyata, dan dapat dibuktikan. Fakta dapat berupa keadaan, peristiwa, atau hal yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Analisis: pada 2021, hoaks tentang bahaya makan durian setelah vaksin COVID-19 menyebar di Indonesia via WhatsApp dan Facebook.
kurangnya edukasi dan ketakutan membuat masyarakat mudah percaya tanpa verifikasi. Lembaga kesehatan pun harus meluruskan informasi ini. Solusi 1. Edukasi literasi digital. Pemerintah dan lembaga kesehatan perlu mengadakan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang cara memverifikasi informasi. 2. Klarifikasi dari lembaga resmi. WHO dan Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa tidak ada larangan khusus terkait konsumsi makanan tertentu setelah vaksinasi. 3. Pemantauan media sosial. Platform digital perlu memperketat pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu. 4. Peningkatan kesadaran masyarakat. Ajarkan masyarakat untuk hanya mengandalkan informasi dari sumber terpercaya, seperti situs resmi pemerintah atau tenaga medis profesional. Halo semuanya, perkenalkan saya Disi Grill 05. Di sini saya akan melaporkan hasil investigasi saya terhadap topik 4, yaitu perundungan digital atau cyberbullying. Definisi dari cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan secara online melalui media sosial, platform chatting, atau game online. Perilaku ini dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain. Contoh kasus dari berita tersebut adalah Stop Bullying. Analisis kasus dari berita tersebut adalah kasus ini bukan sekedar perundungan, tetapi pelecehan ekstrim yang berujung pada depresi dan kematian korban. Pembiaran dari lingkungan memperparah situasi, sementara cyberbullying memperkuat tekanan mental. Kasus ini menyoroti lemahnya perlindungan anak dan urgensi tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Solusi dari berita tersebut adalah 1. Jangan membalas, 2. Simpan bukti, 3. Laporkan, 4. Cari dukungan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Disi Grill 29. Di sini saya akan melaporkan hasil investigasi saya terhadap topik 4, yaitu perundungan digital cyberbullying. Pertama, definisi. Cyberbullying merupakan mengacu pada penyalahgunaan teknologi informasi dengan tujuan untuk melecehkan orang lain. Contoh kasus Iman Khalif. Gugatan cyberbullying dapat melintasi batas negara. Analisis kasus yaitu kasus cyberbullying atau